Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Cute Baby Eduka. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Apakah itu? Let's check this out. Setiap orang tua tentu ingin berusaha memberikan yang terbaik dalam mendidik sang buah hati. Sayangnya, keinginan tersebut sering tanpa disadari berubah menjadi hal yang bisa berdampak buruk. Tak jarang para orang tua, terutama orang tua baru, tidak menyadari bahwa pola asuh yang diterapkan dalam membesarkan anak sebenarnya keliru dan bisa berdampak negatif. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kesalahan pola asuh anak, orang tua perlu tahu apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam mendidik anak. Dengan mengetahui hal tersebut dapat menghindari dalam melakukannya, maka anak akan tumbuh dalam pola asuh yang lebih baik. Lantas, apa saja kesalahan pola asuh orang tua yang sering dilakukan dalam mendidik anak? Yang pertama yaitu memaksa anak membuat pilihan. Memang tidak salah untuk melibatkan anak dalam mengambil keputusan, apalagi jika keputusan tersebut berkaitan dengannya. Namun tanpa disadari, seringkali orang tua malah memaksa anaknya untuk membuat pilihan. Alih-alih membuat si kecil merasa nyaman, namun malah bisa membuatnya merasa kewalahan dan malah jadi tidak memiliki kepercayaan diri untuk menentukan pilihan. Yang kedua yaitu memanjakan anak dengan pujian-pujian. Hal ini tentu saja tidak baik bagi anak, apalagi jika dilakukan dengan berlebihan. Seringnya si kecil menjadi kecanduan terhadap pujian dan menjadi malas untuk melakukan sesuatu jika tidak ada imbalannya. Memanjakan anak dan selalu memenuhi semua permintaannya ternyata juga bisa memberi dampak yang tidak baik. Kebiasaan selalu memenuhi keinginan anak bisa membuatnya menjadi malas dan menjadi terbiasa meminta kepada orang tua. Yang ketiga yaitu anak harus menjadi pintar. Ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang tua. Orang tua seringkali berpikiran bahwa anak harus menjadi seseorang yang pintar dalam segala bidang. Terobsesi dengan prestasi akademik anak dan malah bisa membuatnya merasa kewalahan dan memicu stres pada anak. Sebaliknya, jika si kecil ternyata bisa mendapatkan nilai akademik yang cukup tinggi, orang tua sebaiknya tidak terlalu membanggakan hal tersebut, sebab kebiasaan ini malah bisa membentuk si kecil menjadi orang yang sombong, arogan, dan mudah merasa puas. Yang keempat adalah menghindari pembahasan yang sensitif seperti seks. Padahal topik seputar pendidikan seks adalah hal yang bisa dimulai sejak dini dan seharusnya sudah diketahui anak. Nyatanya pendidikan seks yang benar jika membantu menghindari anak dari resiko menjadi korban maupun pelaku penyimpangan seksual. Tapi tentu saja untuk menjelaskan masalah yang satu ini, orang tua harus menyesuaikan penyampaian dan usianya. Yang ketiga adalah memberikan kritik dengan cara memarahi si anak. Tentu saja memberikan kritik itu baik, tapi jika dilakukan di tempat umum, maka hal tersebut akan membuat anak menjadi gampang minder dan merasa dikecewakan oleh orang tuanya, karena seharusnya kritik itu disampaikan face by face, ya, antara orang tua dan anak, sehingga nantinya pesan atau kritik yang ingin kita sampaikan lebih ngena atau lebih bisa didengarkan oleh si anak. Dan yang selanjutnya adalah
Jika orang tua tidak bisa menjadi pendengar, maka mental dari si kecil akan tidak sehat hingga bisa menimbulkan trauma. Apalagi jika masalah yang dihadapinya cukup serius. Yang terakhir yaitu anak pemalu dan tidak tegas. Beberapa anak cenderung pemalu dan tidak tegas. Hal ini ternyata juga bisa menjadi kesalahan orang tua. Terlalu sering memberikan bantuan misalnya. Dan hal ini menjadikan anak merasa tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Mereka merasa harus atau selalu membutuhkan tangan dari orang tuanya, sehingga dari sini si anak akan kesulitan untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Mereka lebih bergantung kepada apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan seputar hal-hal apa saja yang bisa atau yang harus kita hindari agar anak tidak menjadi, atau pola asuh yang harus kita hindari agar anak bisa memiliki kepribadian yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.